bersyukur kepada Tuhan karena Dia menganugerahkan rohnya bagi kita sehingga kita bisa hidup. Maka kalau kita bangun pagi karena keburu pergi kerja, tidak sempat berdoa, paling tidak tanda salib. Di situ kita sudah menyebut Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita menyadari akan hadirnya Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Dengan itu kita tahu bersyukur. Kalau kita lupa sama sekali bahkan tidak buat tanda salib, itu berarti kita menyangkal hadirnya Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi saya meringkas seluruh bacaan hari ini yang ngomong tentang Roh Kudus dalam 3 poin per bacaan. Bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. 3 poin itu pertama seperti ini: Roh Kudus dan bahasa. Itu dalam bacaan pertama tadi. Kita mendengar dalam bacaan pertama tadi, banyak orang yang berziarah ke Yerusalem, mereka mengerti bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sana. Dan pada masa itu, bahasa yang terkenal di Yerusalem atau bahasa internasional mereka itu bahasa Yunani. Jadi bisa saja orang-orang di situ menggunakan bahasa yang umum itu, maka dimengerti oleh orang-orang peziarah pendatang. Tapi Paulus memberikan pesan tentang roh yang menghasilkan buah yang baik itu seperti ini. Dia tulis, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan, bukan lemah lembut yang begini ya. Nah, ada yang gigi jari ya, itu bukan lemah lembut. Dan penguasaan diri. Itulah pesan dari Paulus mengenai roh yang menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu membuat orang sukacita, membuat sesama kita itu damai, membuat hidup bersama kita itu tenang, kita bahagia. Itu roh yang baik. Kalau kehadiran kita menjadi tetangga merasa tidak nyaman, itu kita sudah membawa roh yang tidak baik bagi sesama. Atau itu mungkin kita merefleksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah bahasa yang saya gunakan itu sudah baik sehingga tetangga saya merasa sudah nyaman, atau bahasa itu malah masih melenceng atau masih tidak baik, saya menggunakan bahasa yang tidak baik sehingga tetangga saya merasa tidak nyaman. Maka jadi bacaan Injil ini mengajak kita untuk berkata secara jujur, secara benar. Apa adanya diri kita, itu yang mau kita wartakan, mau kita menunjukkan kepada sama, ini diri saya. Jangan suka menipu. Kalau kita sudah menipu, diri kita sendiri sudah tidak tenang, kita sendiri sudah merasa tidak damai, karena dengan menipu itu akan membuat kita tidak nyaman. Maka batin kita tidak akan tenang. Maka sekali lagi kita diajak untuk menyadari roh-roh ini dalam diri kita, sehingga kita menggunakan bahasa yang baik, kita berkata yang benar, kita hidup jujur apa adanya diri kita. Jangan kita suka membohong. Kalau sekali membohong, kita akan menimbulkan banyak tipu-tipu yang lain, supaya untuk menutupi kekurangan kelemahan kita. Maka sekali lagi kita diajak untuk selalu mewartakan kebaikan, kebenaran, menggunakan bahasa yang bisa dimengerti dan diterima oleh semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.